Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan mungkin memberikan sedikit reaksi atau tanggapan terhadap salah satu video dari habaib atau oknum habaib yang menurut saya videonya itu atau ceramah yang disampaikan di podium atau di mimbar yang dia tempati itu menurut saya kurang pantas begitu ya. Tapi sebelum kita komentari atau banyak mengomentari atau banyak menanggapi, kita saksikan dulu videonya ya. Betul, betul. Habib, jangan kata-katain Gus nanti kualat ye. Kalau Gusnya kayak juri kumaha deh. Gusnya model kayak juri kualat ke. Habib nggak kenal kalimat kualat, saudara. Habib nggak kenal kalimat kualat. Saya nggak kenal kalimat ketulak, saudara. Siapapun orang yang menghina Nabi, siapapun orang yang mencaci Nabi, walaupun dia kiai, walaupun dia Gus, walaupun dia ajengan, wajib untuk kita lawan, saudara. Kalau kita lihat dari video tersebut, mungkin ya kurang pantas untuk kita dengar ya, karena di atas podium, di atas mimbar, ketika dia berceramah kemudian ya menyampaikan seperti itu kurang pantas. Saya kurang tahu ya Gus siapa yang dia maksud, apa Gus Muafik ketika dulu membahas tentang masalah rembes atau siapa, saya kurang paham. Tapi dari cuplikan video tersebut menurut saya sangat tidak pantas untuk disampaikan di mimbar. Seseorang yang berceramah itu kan sebenarnya kan berikan tambahan ilmu kepada masyarakat, mentaklim masyarakat, jemaah agar mereka lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat, lebih taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat untuk ibadah kan begitu. Kalau cara dakwahnya seperti itu, maka jemaah itu atau umat ini bukan tercerdaskan, tapi hanya terdoktrin saja begitu. Dan ketika mengatakan misalnya Habib itu gak kenal ini dan itu, balak dan yang semacamnya, itu saya kira tidak pantas begitu ya. Setiap seseorang itu kalau kan balak itu atau yang istilah yang sama ya, setiap seseorang yang melakukan dosa mesti tetap akan mendapatkan satu jaza atau balasan begitu, siapapun orangnya, tidak mandang kiai, habib atau gus tolora, semuanya akan tertimpa jaza itu atau balasan baik, akan mendapatkan balasan baik, jelek akan mendapat balasan jelek begitu. Kemudian sebenarnya begini menurut saya ya, ketika seorang dai itu menyampaikan dengan ilmu kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya itu kan lebih lebih enak untuk dilihatnya ya, lebih lebih adem begitu dilihatnya, lebih memang itu seharusnya yang disampaikan oleh semua dai, baik yang dai yang kelas bawah atau kelas atas begitu bahasanya ya. Kemudian begini, kalau kita melihat di ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini secara harfiah ini mentaklim kita, memberitahukan pada kita bahwasanya di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita memberikan satu taklim pada masyarakat, maka taklimlah dengan taklim yang Allah Ta'ala contohkan di dalam Al-Quran, seperti ya dengan bahasa-bahasa Al-Quran, tidak merendahkan siapapun, tidak merendahkan ini dan itu, tidak mendang orang itu karena latar belakangnya. Jadi kalau orang biasa kita rendahkan, kalau kiai atau habib atau siapa kita muliakan, tidak ada. Semuanya sama kita berlakukan. Ketika salah kita salahkan, ketika benar kita benarkan begitu. Kemudian begini, ketika kita melihat di dalam ayat ini, maka semua seseorang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, maka patut untuk kita pertanyakan statusnya, apakah memang benar dia dai atau sebenarnya dia cuman berorasi saja. Karena memang kalau yang disampaikan bukan ilmu, kan menjadi satu tanda tanya buat kita, apakah dia memang benar seorang dai atau tidak begitu, apakah dia mempunyai ilmu atau tidak, atau hanya sekedar diberikan panggung tapi dengan tanpa ilmu yang dia bawa kemudian diberikan kepada jamaahnya. Kalau memang benar begitu, yang menjadi rusak umat ini.
Maka ini termasuk salah satu hadisnya Rasulullah yang mengatakan ketika orang-orang bodoh itu dijadikan atau menjadi seorang pemimpin, maka ketika ditanyakan maka mereka akan berfatwa fa'aftau bighairi ilmin, mereka akan berfatwa dengan tawa ilmu. Maka kalau begitu bagaimana adallu wa adallu, sesat bagi dirinya dan menyesatkan bagi orang lain. Itu sangat bahaya sekali. Kemudian kalau kita melihat di ayat tersebut yang tadi itu ud'u ila sabili rabbika, itu salah satu tafsiran ulama adalah ketika menjelaskan wajadilhum billati ahsan adalah dengan tidak keras hati, tapi dengan lemah lembut. Berikan Islam itu begini. Kalau menyalahkan orang atau ketika ada orang salah, kita salahkan dengan mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik agar orang itu menerima agama itu dengan memang sebenar-benarnya nerima, dengan kesadaran. Kalau sudah begitu bagaimana? Maka dia akan memeluk Islam ini dengan sepenuhnya dan akan dia terasa di dalam hatinya. Ketika terasa ke dalam hatinya, maka nanti akan menjalani ajaran-ajaran Islam itu dengan sepenuh hati dan taat dengan tanpa melihat kiri dan kanannya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara sebagai seorang ad-da'i, ketika kita berbicara sebagai seorang yang memberikan mau'idhah hasanah, maka di sana juga seharusnya ada ilmu yang dibawa untuk disampaikan kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya. Ketika seseorang yang memang ilmunya kurang diberikan panggung, kemudian banyak jam terbangnya, maka itu sangat berbahaya sekali menurut saya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.